Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung menyimpulkan kesimpulan buku yang dibaca yang berjudul Misteri Akhir Dunia yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, yaitu Misteri Dunia. Tentunya menceritakan akhir-akhir dunia ini, karena semata-mata dunia ini hanyalah tempat yang fana, yaitu misteri akhir dunia yang saya simpulkan banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki. Itu merupakan tanda akhir kiamat, tanda kiamat yang dekat. Dan lupa lagi itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara akhir tanda kiamat yaitu banyak orang yang berilmu tetapi bodoh, dan banyak orang yang berminum khamar dan maksiat seperti perzinahan. Bahkan di zaman sekarang perzinahan dilakukan secara terang-terangan, bahkan di jalanan. Ya tentunya perlakuan seperti itu di zaman sekarang bukan tidak aneh, tapi udah merajalela. Dan perbuatan yang hal biasa, padahal itu dosa yang sangat besar. Dan di zaman sekarang bukan hanya perempuan saja yang harus menjaga kehormatan, tetapi laki-laki juga harus menjaga kehormatan dirinya. Agar kenapa? Karena bila kita tidak punya iman, maka hancurlah semuanya. Karena masa muda adalah masa-masa yang penuh dengan syahwatnya, hawa nafsunya yang tinggi. Mudah-mudahan kesimpulan yang simpel, yang padat, yang akurat ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi pendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan memulai ringkasan ini dengan membacakan sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka mencegah untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salat dengan keadaan yang malas.
alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya, wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau menginfakkan barang yang berharga. Baiklah, kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan menghardik anak yatim adalah menzoliminya. Permasalahannya di sini adalah kepercayaan kepada hari akhirat. Jika seseorang percaya tentang adanya yaumul hisab, hari pertanggungjawaban, niscaya mereka tidak akan menzolimi orang yatim. Tidak mesti mereka akan menginfakkan hartanya. Karena di sini keyakinannya kurang terhadap hari akhir. Jika keyakinannya sudah yakin, sudah benar-benar matang, insya Allah mereka akan takut berbuat kezaliman di dunia ini. Lalu mengenai tafsir alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai ketika sholat adalah yang dimaksud di sini adalah orang yang munafik, yang ketika sholat hanya untuk memperlihatkan sholatnya, untuk riak saja. Dan jika dia sholat sendiri, maka dia tidak akan sholat. Jadinya jika kita masih bermalas-malasan sholat, kita termasuk orang yang itu sudah orang yang munafik. Alladzina hum an salatihim sahun. Terus yang dimaksud dengan tafsir al-maun, banyak pendapat di sini. Al-maun yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang berharga ketika zaman Rasulullah dulu, mungkin seperti kapak untuk mencari kayu tuh, bahan bakar untuk memasak tuh. Itu bisa seperti tali tambang untuk mengambil air di sumur. Itu yang disebut al-maun, orang-orang yang pelit dengan harta benda yang mewah atau yang bisa dipergunakan ketika zaman itu. Jadi untuk kesimpulan semuanya di sini adalah jangan pelit terhadap sesuatu yang kita punya. Jadi saya menyimpulkan di sini adalah buku Fadilah Sedekah yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi radhiyallahu anhu. Jadinya inti dari semua itu adalah jangan pelit dengan apa yang kita punya. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca dari judul Faedah dari Kalimat Nubuwah, di mana di dalam isinya adalah betapa banyak kemuliaan yang kita bisa ambil atau manfaat-manfaat yang kita bisa ambil dari buku ini. Dan saya menyimpulkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagaimana yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsun wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kafair, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat lima waktu, Jumat hingga Jumat, Ramadan hingga Ramadan, sebagai penghapus apa yang ada di antaranya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa keutamaan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tentu saja yang kita tahu bahwa salat yang tiga ini adalah mempunyai kemuliaan atau ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu
salat Jumat dan salat Ramadan, di mana ini adalah salah satu yang kita lakukan setiap hari maupun setiap malam. Apalagi kita ini akan menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan bertemu, dan insyaallah semoga kita semua akan dipertemukan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di mana di bulan Ramadan ini adalah salah satu yang sangat istimewa, bahkan pahala-pahala cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa pun akan dihapuskan ketika kita melakukan hal-hal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim atau seorang beriman, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk insyaallah akan bisa menghadapi bulan yang suci. Karena orang yang akan bertemu di bulan suci Ramadan adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan sangat diberikan istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia, kenapa? Karena dia diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya dan bisa untuk lebih baik lagi dari bulan atau dari tahun yang sudah dia lewati. Makanya nanti ketika kita sudah bertemu di bulan suci Ramadan, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baik mungkin dan jagalah kesehatan kita. Jangan sampai nanti pas kita sudah datang di bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan sakit atau tidak bisa berpuasa, maka itu adalah sangat merugikan dan sangat tidak baguslah. Maka dari itu kita harus jaga kesehatan kita, jaga rohani kita dan jasmani kita, agar kita bisa nanti bertemu di bulan suci Ramadan itu kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya serahkan kepada Bang Wisnu, pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan hari ini saya akan memberitahu beberapa sifat yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi tukang yang bisa menyembuhkan sihir. Yang pertama yaitu seorang tersebut dalam buku karya Dr. Ibrahim Kamal Adam disebutkan harus memiliki ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syariat dan ilmu duniawi, yaitu bisa membedakan mana yang haram dan yang halal, mana yang bisa digunakan untuk mengobati seseorang dan mana yang tidak bisa untuk digunakan untuk mengobati seseorang. Tidak banyak seseorang yang mengobati sihir dengan jalan-jalan kemusyrikan. Maka sangat penting ketika seseorang ingin mengobati sihir harus mempunyai ilmu syariat dan duniawi. Yang selanjutnya adalah mempunyai keberanian. Seseorang yang ingin mengatasi sihir dari tubuh manusia harus memiliki keberanian untuk melawan jin atau syaitan yang ada di dalam tubuh yang akan diobati. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai pengalaman. Pengalaman ini sangat penting karena
eh, karena mengurusi seseorang yang terkena sihir adalah bukan hal sepele. Jika kita tidak mempunyai pengalaman atau keahlian, maka bisa saja akan terjadi resiko terhadap kita ataupun yang kita sedang obati. Yang selanjutnya adalah mempunyai akal dan pikiran yang sehat. Akal dan pikiran yang sehat ini sangat penting untuk seseorang yang ingin mengobati seseorang yang terkena sihir. Yang selanjutnya adalah mempunyai takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di dalam buku ini bahwa jin sangat takut kepada seseorang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah mempunyai hati yang tulus dan tawadu ketika mengobati seseorang yang terkena sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang yang berperilaku sombong dan akuh ketika dia mempunyai ilmu. Dan yang terakhir adalah yang diutamakan yang sudah menikah, karena seseorang yang sudah menikah dia lebih bisa mengontrol hawa nafsunya dan lebih bisa menjaga kehormatan dirinya ketika berhadapan dengan seseorang yang terkena gangguan sihir. Karena seringkali ada yang terkena gangguan sihir adalah seorang wanita, maka penting sekali bagi seseorang yang ingin menjadi tukang penyembuh sihir, yaitu harus menikah terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Kamis Menulis pada hari ini. Semua atas karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesimpulan dari buku yang dibaca pada subjudul buku pemuda yang dirindukan penduduk langit dan penduduk bumi. Di situ ada judul adalah yang bertuliskan tentang kampus biru. Seorang penulisnya bercerita bahwasanya di sana beliau berjuang dengan susah payah bersama adik kelasnya agar diterima di sebuah kampus. Yang kampus itu dikenal dengan kampus biru atau yang familiar kita ketahui sebutannya adalah Lipia. Yang mana penulis ini dia berjuang waktu itu dari Palembang agar diterima di kampus biru, merantau ke Jakarta. Karena kampus biru ini terkenal di berbagai macam kalangan ya. Entah itu kalangan anak pesantren, entah mau latar belakang ormasnya apapun, itu terkenal. Karena terkenalnya itu di sana yang syarat khususnya adalah bahasa Arab. Jadi kalaupun memang gitu ada teman-teman atau siapapun di generasi penulis ini yang dia berusaha mereplika atau membuat ijazah dengan nilai-nilai sesuka mereka yang mendaftar di kampus biru, tetap akan tersaring ketika di ujian lisan apalagi ujian tulisan gitu. Mungkin bisa di ujian tulisan kita lulus di sana karena bisa bawa contekan dan lain sebagainya, kerjasama dengan teman. Nah, tapi ada penentuan yang paling akhir di sana ketika kita berhadapan dengan ujian lisan yang biasanya langsung diuji oleh orang Arab langsung, dan kita diajak bicara gitu, ajak ngobrol. Kalau kita di sana ngobrolnya nggak bisa nyambung dengan apa yang mereka bicarakan, berarti kan sudah terdeteksi kalau semua yang diupayakan orang-orang
pelajar yang ingin dia diterima di kampus biru itu berarti semua perjuangannya perjuangan palsu gitulah, bisa dibilang seperti itu. Maka dari itu penulis ini dia berusaha dengan adik kelasnya. Alhamdulillah qadarullah mereka diterima di kampus biru. Dan makin kesini makin hari kampus itu juga sudah melebarkan sayapnya di Indonesia, khususnya sudah melebar ke Medan, ke Kalimantan, mungkin ada Aceh yang kabar terbarunya. Karena bukan itu saja yang membuat kampus biru itu terkenal. Di kampus biru juga para pelajarnya, para mahasiswinya mereka mendapatkan uang saku. Buku pun gratis. Itu yang membuat orang banyak mengejar kampus biru atau DIPIA. Kemudian penulis memberikan pelajaran bahwasanya ada 3 pelajaran dalam meraih apapun yang kita ingin raih atau yang ingin kita gapai. Yang pertama adalah ikhtiar, kemudian yang kedua adalah tawakal, yang ketiga adalah ridho. Itu 3 kuncinya gitu. Jadi meskipun kita mau meraih apapun, hasilnya seperti apapun, yang penting kita menggunakan 3 rumus itu, kata si penulis. Tapi kita juga pernah mendapatkan bahwasanya ketika kita ingin mengusahakan sesuatu yang kita upayakan, yang pertama itu adalah tawakal dulu sebelum ikhtiar, karena berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi sebelum kita berupaya berikhtiar, kita itu bertawakal dulu. Kalau kita udah menginginkan sesuatu, tawakal dulu, yaitu berserah diri, pasrahkan semuanya, wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita nggak bisa apa-apa melainkan atas izin Allah. Itu yang pertama, tawakal dulu. Kemudian barulah berikhtiar. Dan yang terakhir adalah ridho, ya. Ridho atas rela atas ketentuannya, atas hasilnya seperti apapun. Yang penting itu sudah dilakukan rangkaian yang ketiga rangkaian itu. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.